Bisa juga untuk meningkatkan nilai jual dari stroberi itu sendiri. Selain itu juga bisa untuk meningkatkan ekonomi warga. Nama saya Tulus Sutejo, salah satu penggagas dari berdirinya Kampung Stroberi yang berada di Balirejo, tepatnya di RT 52 RW 05 Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umberharjo, Kota Yogyakarta. Dulu awalnya di bantaran Sungai Kalinggajawong yang tepatnya sekarang ditanami tanaman stroberi dan juga ada jalan setapak namanya Jalan Inspeksi. Dulunya di tempat itu adalah karangan milik warga yang tinggal di bantaran Sungai Gajah Wong. Dari pekarangan warga itu macam-macam, ada yang digunakan untuk memelihara ayam, terus ternak ikan, ada yang untuk tanaman. Kebetulan kalau di tempat saya itu ada beberapa pohon besar. Setelah dibuat jalan inspeksi, berarti yang dulunya pekarangan rumah yang ada pohon besar itu kan harus ditebang habis. Dampak yang didapat saat itu menjadi panas. Inisiasi dari beberapa warga untuk menanam kembali tanaman-tanaman yang sekiranya bisa untuk mengurangi rasa panas dan juga menghadirkan rasa sejuk. Maka beberapa warga mulai menanam secara swadaya dengan tanaman-tanaman yang besar. Karena sudah tidak ada lahan, maka tanaman-tanaman tersebut ditanam di dalam pot, jadi tabulan pot yang ditaruh di atas laut. Tanaman yang banyak ditanam terutama tanaman buah seperti jambu, jeruk, mangga, terus ada kelengkeng. Suatu saat saya pernah main ke rumah teman, masih di Jogja juga, tapi di daerah Bantul. Itu di sana teman saya punya tanaman stroberi. Sebenarnya saya pas datang ke rumah teman saya bingung, kenapa di daerah panas di Jogja ini ada tanaman stroberi dan bisa tumbuh. Padahal setahu saya stroberi itu hanya saya temui di daerah-daerah yang dingin, seperti di lereng pegunungan, atau di daerah Bandung, di puncak gitu. Makanya dari situ saya mencoba untuk menanam. Dengan saya meminta satu tanaman dari teman saya coba menanam satu tanaman stroberi. Ternyata dengan perawatan yang baik, tak lupa dengan disiram juga pemupukan, di daerah panas stroberi juga mampu tumbuh dan bahkan mampu untuk berbuah. Dari situ saya tertarik untuk mengembangkan tanaman stroberi. Maka dari satu itu untuk sulur atau calon anakan stroberi itu saya rawat untuk perbanyakan sendiri. Setelah beberapa bulan, ternyata banyak tetangga yang heran juga melihat ada tanaman stroberi bisa tumbuh daerah panas, juga bisa berbuah. Akhirnya beberapa warga sekitar kanan kiri ada yang pengen untuk menanam juga. Maka saya kasih satu, tetangga yang lain saya kasih satu. Kita akhirnya sama-sama belajar untuk memperbanyak dan juga merawat tanaman stroberi meskipun nggak ada background sama sekali tentang tanaman stroberi. Dari situ setelah warga kanan kiri sudah banyak yang memiliki tanaman stroberi, muncul inisiasi dari beberapa warga untuk mendirikan kampung stroberi. Selain merawat tanaman yang ada, kami juga memperbanyak bibit. Kebetulan tanaman stroberi itu termasuk mudah untuk diperbanyak. Kita menjualnya juga. Kemudian untuk bagian lain, yaitu di bagian olahan, itu dikoordinir dan dikerjakan oleh ibu-ibu PKKRT. Dari olahan stroberi, yang tadinya stroberi kalau dijual buah 1 kilo ya sekitar di angka 50-60 ribu. Jika dijadikan olahan, maka nilainya bisa meningkat. Dari hasil olahan stroberi, hasil yang didapatkan bisa untuk meningkatkan ekonomi dari warga. Dari hasil olahan stroberi itu kami menjualnya
memakai sistem online. Olahan-olahan yang ada di tempat kami itu kami jual 10.000 sampai dengan 35.000. 10.000 itu paling ada coklat, ada keripik daun stroberi. Terus kemudian untuk yang harga termahal itu egg roll, karena dari proses pembuatannya itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau untuk perawatan tanaman dalam keadaan normal sebenarnya lumayan mudah, karena pada dasarnya tanaman stroberi itu mudah ditanam dan mudah perawatannya. Cuman yang jadi permasalahan itu adalah bisa dibilang ini hampir dari semua petani atau pemilik tanaman itu adalah hama dan penyakit. Pas musim kemarau yang banyak hama yang datang, terus kalau pas musim hujan itu jamur, penyakit itu banyak yang datang. Pernah juga mengalami hal-hal yang menurut kami sangat berat, karena kami belum tahu sama sekali tentang tanaman stroberi. Pada saat itu, pada musim kemarau tahun kemarin, muncul hama yang namanya hama trip. Maka saya cari-cari tahu sekiranya apa yang bisa untuk mengendalikan hama supaya tanaman saya bisa bertahan. Pada musim hujan yang mengakibatkan busuk pada batang daun yang di sini atau pada batang buah, yang mengakibatkan gampang patah. Kami baru berasumsi karena musim hujan mungkin terlalu basah sehingga tanah menjadi terlalu asam, mengakibatkan banyak jamur, karena tanah di Indonesia relatif lebih asam dari daerah-daerah di negara lain. Untuk menanam stroberi pada awalnya kita membutuhkan media tanam yang tanah subur, kemudian sekam bakar dan pupuk kandang. Setelah kami mencampur dan menanam tanaman stroberi, kita siram, kita rawat. Dalam kondisi normal, kesuburan tanah itu akan terjaga selama 1-2 bulan. Kami menggunakan pupuk organik yang kebetulan kami membuat sendiri dari sampah dapur, bisa dari sisa-sisa sayuran, kulit buah atau sisa buah. Tanaman stroberi termasuk tanaman yang mudah dan cepat berbuah. Dari awal penanaman bibit itu, setelah ditanam dari bibit, dalam waktu sekitar 3-4 bulan, tanaman stroberi sudah mampu untuk menghasilkan bunga dan berbuah. Kemudian dari awal muncul bunga sampai dengan buah siap untuk dipetik atau dikonsumsi itu sekitar 2-3 minggu. Mungkin dari sampai 4 minggu masih bisa ditoleransi, karena selebihnya jika lebih dari 4 minggu maka stroberi akan busuk, karena pada dasarnya buah stroberi itu buah yang mudah busuk. Dengan menanam stroberi itu ada 2 tujuan utama yang bisa kita fokuskan. Yang pertama untuk pengembangan tanaman, terus kemudian yang kedua adalah untuk produksi buahnya. Cara untuk mempercepat dan menjaga produksi buah adalah membuang sulur atau anakan tanaman stroberi. Selain itu juga kita harus pruning daun. Dari satu tanaman itu bisa kita sisakan sekitar 4-8 daun per tanaman. Dari situ setelah kita buang sulur dan kita pruning daun yang sudah rusak atau daun yang sudah tua, maka kemungkinan tanaman stroberi bisa cepat berbuah dan mampu menghasilkan buah yang lebat juga besar. Stroberi yang ada di tempat kami jenisnya ada beberapa, mungkin sampai 9 kalau nggak salah. Cuman dari ke-9 jenis varian stroberi itu yang kami kembangkan di tempat kami lebih fokus untuk 3 jenis, yaitu
ada California, Mencir, sama Merlan. Untuk California itu jenis yang paling banyak terdapat di Indonesia dan itu paling mampu bertahan di daerah panas maupun di daerah dingin. Makanya hampir sebagian besar yang ada di Indonesia itu adalah jenisnya California. Kemudian untuk jenis yang kedua, kami mengembangkan untuk yang jenis mencir. Mencir termasuk salah satu tanaman stroberi yang mampu beradaptasi di daerah yang panas. Perbedaan dari jenis California dan mencir, jenis mencir itu sedikit lebih manis daripada yang California. Kemudian untuk jenis yang ketiga, fokus kembangkan di tempat kami, itu adalah jenis Merlan. Jenis Merlan ini adalah salah satu yang unik mengapa kami kembangkan di tempat kami. Karena Merlan mempunyai bunga yang warnanya pink, karena hampir sebagian besar tanaman stroberi itu bunganya berwarna putih. Jenis Merlan ini termasuk mudah untuk dikembangkan dan juga mampu beradaptasi di daerah yang panas. Dari tanaman stroberi itu mudah untuk dikembangkan, kami bisa menjual bibitnya, terus kemudian dari hasil buah yang kami petik itu kami juga bisa menikmati mengkonsumsi buah tanpa harus membeli. Kita bisa petik dari tanaman kita sendiri. Selain itu, jika ada kelebihan buah pada tanaman stroberi, kita alihkan ke olahan. Dari olahan tersebut bisa juga untuk meningkatkan nilai jual dari stroberi itu sendiri. Selain itu juga bisa untuk meningkatkan ekonomi warga. Jadi hampir sebagian masyarakat yang datang ke sini itu merasa terheran karena di Yogyakarta yang notabene adalah daerah panas, dataran rendah, itu kenapa bisa tumbuh tanaman stroberi dan mampu berbuah dengan baik. Bibit yang kami jual di tempat kami harganya bervariasi mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp50.000. Untuk yang Rp5.000 itu tanamannya masih cukup muda karena baru berumur sekitar 2-3 minggu dari sulur. Kemudian untuk yang harga tertinggi yang Rp50.000 adalah tanaman yang sudah berbunga, bahkan mungkin sudah berbuah dan siap menunggu untuk dipanen hasilnya, dipetik buahnya. Dengan adanya kampung stroberi di tempat kami sangat berharap di tempat-tempat lain juga bisa menciptakan tempat wisata baru atau destinasi wisata dengan membentuk kampung-kampung wisata yang lain, bisa kampung jeruk atau kampung cabai atau kampung apalah yang sekiranya bisa menghasilkan dan bisa menambah keindahan terutama di daerah kita. Caranya gampang sih sebenarnya. Yang penting kita ada kemauan. Masalah kemampuan, jika kita dari hal materi agak kesusahan, memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita. Misalnya untuk tanaman, kita bisa menggunakan botol-botol bekas atau tempat-tempat bekas. Jadi sebenarnya intinya untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik itu adalah niat dan kemauan. Jangan lupa like dan subscribe Jari Hobi.